Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramdan. Saya akan berkisah tentang wafatnya Rasulullah SAW yang meninggalkan luka bagi Bilal bin Rabah. Suatu ketika Bilal bin Rabah bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar dan berkata, "Wahai Sayyidina Abu Bakar, izinkan aku untuk meninggalkan kota Madinah dan biarkan aku untuk tinggal di Syam." Saat itu Abu Bakar menjawab, "Wahai Bilal, aku tidak akan menurunkan orang yang pernah diangkat oleh Rasulullah SAW, terkecuali engkau punya alasan." Lalu Bilal menjawab, "Wahai Abu Bakar, aku tak kuat lagi untuk tinggal di Madinah. Aku sering bertemu dengan Rasul, berjalan bersama, bahkan aku selalu menyambut Rasul ketika waktu sholat tiba. Aku pernah disuruh Rasulullah untuk mengumandangkan azan, dan aku menoleh kepada Rasul sambil tersenyum. Bahkan Rasul pun menjawab senyumku. Dan hari ini orang yang kucintai telah tiada. Aku tak kuasa lagi, wahai Abu Bakar." Abu Bakar menitikkan air mata, dan akhirnya Abu Bakar mengizinkan Bilal untuk pergi ke Syam. Suatu ketika di Syam, Bilal lama tak kunjung datang ke kota Madinah. Sudah hampir sebulan lebih, bahkan bertahun-tahun. Hingga suatu ketika Bilal bin Rabah, ketika dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Di dalam mimpinya, Rasulullah berkata kepada Sayyidina Bilal, "Wahai Bilal, alangkah kerasnya hatimu. Kenapa engkau tak lama datang ke tempatku?" Saat itu pula Bilal bin Rabah terbangun dengan keringat yang mengalir deras dan dihampiri oleh keluarga Bilal dan berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, kenapa engkau seperti ini?" Lalu Bilal menjawab, "Tadi aku bermimpi bertemu dengan Rasul, dan Rasul rindu kepadaku. Dan dia berkata, kenapa engkau tak lama datang kepadaku?" Keesokan harinya Bilal bin Rabah bergegas menuju ke Madinah. Dia berjalan ke Madinah, dan sambil perjalanan ia terus membayang-bayangi wajah Rasulullah SAW. Dalam hati ia berkata, "Aku rindu kepada Rasulullah SAW." Hingga sampainya Bilal bin Rabah ke Madinah Al-Munawwarah. Dia melaksanakan sholat, dia berjarah kepada Rasulullah sambil berucap, "Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah," dengan suara yang lirih, seakan suara tersebut habis di perjalanan karena kerinduan ia kepada Rasulullah SAW. Ketika sampai di Madinah, dia terduduk, lalu dia dihampiri oleh Sayyidina Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ia memeluknya sambil berkata, "Wahai Bilal, kenapa kok baru datang hari ini? Kami rindu kepada engkau, wahai Bilal. Kami rindu kepada engkau." Dipeluklah erat hingga waktu sholat tiba. Mereka berdua, Umar dan Sayyidina Abu Bakar, menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan. Ia menolak. Bilal menolak. Ia berkata bahwa azannya hanya untuk Rasulullah SAW. Hingga datanglah cucu Rasulullah, Hasan dan Husain, menghampiri Bilal dan memeluk erat pamannya. "Wahai paman, kemana saja engkau, paman? Aku rindu kepada engkau, paman. Paman, aku rindu juga kepada Rasulullah SAW. Bolehkah engkau mengumandangkan azan?" Maka Bilal menolak dengan lembut, namun dipaksa terus oleh Hasan dan Husain. Dan akhirnya lululah hati Bilal bin Rabah.
Hingga waktu sholat tiba, Bilal berjalan seperti jalan ketika Rasulullah SAW hadir. Dengan tegaknya Bilal bin Rabah berjalan, membayangkan Rasulullah SAW hadir pada hari itu. Lalu Bilal mengumandangkan azan yang sudah lama ia tak pernah kumandangkan di masjid tersebut. Naiklah Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua terkaget-kaget sambil menjawab salam Bilal tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua bergembira. Apakah ini Rasulullah tandanya sudah bangkit? Dan apakah ini suara Bilal? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua terheran-heran. Apakah Rasulullah telah bangkit? Apakah ini Bilal? Dan ternyata mereka sependapat semua bahwa yang azan adalah Bilal bin Rabah. Asyhadu an la ilaha illallah. Semua terheran-heran dan semua seperti merasakan bahwa Rasulullah hadir pada hari itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Bahkan saat itu ada seorang ibu yang sedang menggendong anaknya dan tiba-tiba berjatuhan dan semua berlari menuju ke masjid. Mereka mengira bahwa Rasulullah telah bangkit pada hari itu, dan Bilal bin Rabah saat itu saking gemetarnya dia merasakan hadirnya Rasulullah hadir pada hari itu. Dan ketika asyhadu anna Muhammad, ketika Muhammad, Bilal tak mampu lagi untuk melanjutkan azannya. Bahkan dia terpisan pingsan, tak mampu lagi untuk melanjutkan azannya. Dan saat itu masyarakat yang hadir di Madinah, masyarakat yang hadir di masjid tersebut menangis seketika. Dan kota Madinah menangis karena dua hal. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW wafat. Dan yang kedua, ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan azan. Dari kisah tersebut kita bisa mengambil hikmahnya. Begitu luar biasanya rasa sayang dan rasa cinta Bilal bin Rabah. Dan mudah-mudahan kita yang menjadi umatnya Rasulullah selalu mencintai Rasul, menjalankan sunnah-sunnah Rasul, dan kita selalu mendawamkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih banyak. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.